Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu 17 Desember 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang diawali dengan daftar nama dan silsilah. Mungkin sekilas terdengar membosankan, tetapi justru di sanalah tersimpan pesan iman yang sangat dalam. Melalui silsilah Yesus Kristus, kita diajak melihat bagaimana Allah setia menuntun sejarah manusia dari generasi ke generasi, hingga keselamatan itu sungguh hadir di tengah kita. Marilah kita membuka hati dan mendengarkan Injil hari ini dengan penuh iman dan syukur. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehoya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Yerubabel, Yerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada, Injil hari ini diawali dengan sesuatu yang mungkin terasa kering bagi sebagian orang, yaitu tentang silsilah Yesus. Namun justru disitulah kita diajak memahami alasan Santo Matius menuliskan silsilah Yesus Kristus dengan sangat rinci. Matius menulis Injilnya terutama bagi orang-orang Yahudi. Bagi mereka, silsilah adalah hal yang sangat penting. Dengan mencatat silsilah, Matius ingin menegaskan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan, keturunan Abraham dan anak Daud, sesuai nubuat dalam kitab suci. Nama-nama yang tercantum dalam silsilah itu bukanlah karangan Matius sendiri. Ia merujuk pada catatan sejarah dan tradisi iman bangsa Israel yang sudah dijaga turun-temurun, yang banyak diantaranya dapat kita temukan dalam kitab 1 Tawarikh di Perjanjian Lama. Di zaman itu, pencatatan silsilah bukan pekerjaan mudah.
Ia dijaga dengan sangat serius oleh keluarga-keluarga tertentu demi memastikan identitas, warisan, dan janji Allah tetap terpelihara. Membaca silsilah ini membuat saya pribadi takjub. Dari Abraham sampai kepada Yesus tercatat 3 kali 14 generasi. Di zaman sekarang mungkin kita hanya mengenal orang tua, kakek nenek, atau paling jauh buyut kita. Tetapi dalam Injil, Tuhan memperlihatkan bahwa sejarah keselamatan manusia itu bukan kebetulan, melainkan dirancang dan dijaga dengan setia oleh Allah sepanjang zaman. Silsilah ini diawali dengan Abraham, karena kepada dialah Tuhan pertama kali menjanjikan keturunan. Tuhan meminta Abraham meninggalkan tanah asalnya dan berjalan dalam iman menuju negeri yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Janji itu digenapi bukan hanya dalam jumlah keturunan, tetapi dalam karya keselamatan yang berpuncak pada Yesus Kristus. Tonggak penting berikutnya adalah Raja Daud. Daud adalah keturunan Abraham yang dipilih Tuhan menjadi raja sesuai janjinya. Dari garis keturunan Daud inilah lahir Yesus, raja bukan hanya bagi Israel, tetapi raja surgawi yang memerintah untuk selama-lamanya. Yang menarik, silsilah panjang itu berhenti pada Yesus Kristus. Tidak ada kelanjutannya. Yesus tidak menikah dan tidak memiliki keturunan jasmani. Ini bukan kebetulan, melainkan kebijaksanaan ilahi. Keselamatan yang dibawa Yesus tidak diteruskan lewat darah dan daging, melainkan lewat iman. Jika tidak demikian, bisa kita bayangkan kekacauan yang terjadi. Orang-orang akan berlomba mengaku sebagai keturunan Yesus, bahkan mungkin mengklaim dari sebagai cucu atau cicit Allah. Sebagai seorang istri dan ibu, saya merenungkan hal ini dengan hati yang sangat tersentuh. Kita sering sibuk memikirkan silsilah keluarga, warisan, dan masa depan anak-anak kita. Injil hari ini mengingatkan saya bahwa yang paling penting bukan hanya siapa leluhur kita, tetapi apakah hidup kita sungguh terhubung dengan Yesus. Kita boleh berasal dari keluarga yang sederhana, penuh luka, bahkan penuh ketidaksempurnaan. Seperti silsilah Yesus yang juga memuat orang-orang berdosa dan kisah-kisah kelamnya. Namun justru di sanalah Allah bekerja. Faedah Injil bagi kita hari ini adalah pengharapan. Allah setia bekerja dalam sejarah manusia, termasuk dalam sejarah keluarga kita. Tidak ada hidup yang terlalu rusak atau terlalu sederhana bagi Tuhan untuk dipakai. Ketika kita hidup dalam iman dan menyerahkan kita kepadanya, kita pun menjadi bagian dari silsilah iman yang membawa berkat bagi generasi berikutnya. Akhirnya, silsilah Yesus meneguhkan iman kita agar Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada sejak semula, sekarang dan selama-lamanya, tidak berubah dan tidak tergantikan. Dari sanalah kita belajar bahwa hidup kita pun dipanggil untuk berakar pada iman yang teguh, agar kelak nama kita pun dikenang, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kesetiaan kita berjalan bersama Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau bekerja dalam sejarah iman, juga dalam sejarah keluarga kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meski hidup kami sering penuh kekurangan dan kelemahan. Ajarilah kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu, agar hidup kami pun menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan diri, keluarga dan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 17 Desember 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.